Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destra Ridho Ismail Mansyah, NIM 16040704106, kelas B 2018. Di sini saya akan mereview tugas saya, hasil UTS kemarin, jurnal yang berjudul Indonesia Strategi Hedging dan Laut Cina Selatan, yakni oleh Lis Gindarsa tahun 2017. Di dalam jurnal ini terdapat pendahuluan, substansi, dan daftar pustaka. Nah, dalam pendahuluan tersebut yakni berisi Indonesia terletak di kawasan Asia Pasifik yang tengah menjadi sorotan dunia internasional. Hal tersebut tak lain disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara yang ada di dalamnya, terutama Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Di antara negara-negara tersebut, Cina merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling pesat. Pertumbuhan ekonomi Cina juga disertai dengan perkembangan kekuatan Cina di bidang politik dan militer, sehingga bargaining power Cina menjadi sangat kuat di kawasan Asia Pasifik. Salah satu dampak dari hal tersebut dapat terlihat pada penguatan klaim Cina atas wilayah perairan Laut Cina Selatan yang mencakup hampir seluruh wilayah perairan tersebut, termasuk fitur-fitur yang ada di dalamnya seperti kepulauan, barisan karang, bebatuan, dan daratan pasir. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina mempertegas klaim atas sebagian besar perairan Laut Cina Selatan atau yang disebut LCS. Cina melakukan tindakan seperti reklamasi dan membangun fasilitas militer di pulau yang ada di LCS untuk mempertegas klaimnya. Tindakan Cina ini mengingatkan ketegangan dengan negara lain yang mengklaim di perairan LCS berpotongan dengan klaim Cina. Kedua, negara-negara yang klaim dan perairan di LCS berpotongan dengan klaim Cina dalam sengketa di LCS dihadapkan pada sebuah permasalahan. Permasalahan ini adalah posisi Cina sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan kekuatan militer yang terus berkembang, khususnya angkatan laut yang dapat memproyeksikan kekuatan Cina di LCS. Dihadapkan pada permasalahan ini, negara-negara yang bersengketa dengan Cina menerapkan strategi yang berbeda. Sebagian menerapkan balancing, yang lain menerapkan hedging. Nah, dalam sengketa yang ada di Laut Cina Selatan, Indonesia sebagai negara yang melihatkan klaim Cina berpotongan dengan sebagian zona ekonomi eksklusif atau yang disebut ZEE. Di utara Natuna memutuskan untuk menerapkan hedging dan dalam menghadapi Cina. Penerapan hedging dalam menghadapi Cina di LCS diperlihatkan Indonesia melalui pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Setelah itu Menkumham pada saat itu bahwa Indonesia akan menjaga hubungan baik dengan Cina
sembari menjaga kedaulatan. Selanjutnya, keputusan Indonesia untuk menerapkan ranking tetapi menjadi pertanyaan, mengapa Indonesia memilih ranking dibanding balancing? Tetapi menjadi mengingat kekuatan Cina dan tindakan Cina yang agresif dan sepihak di Laut Cina Selatan. Nah, jawaban dari pernyataan ini adalah keputusan Indonesia dipengaruhi dilema mengenai hubungan ekonomi antara Indonesia dan Cina. Dalam hal ini, hedging menjadi pilihan yang lebih baik dibanding balancing untuk menjaga hubungan baik dengan Cina dan hubungan ekonomi kedua negara tersebut. Disitulah hubungan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN sudah berlangsung sejak lama. Namun, hubungan itu kerap kali mendapatkan sebuah sandungan akibat sengketa Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok pada mulanya telah mengklaim bahwa gugusan pulau ataupun perairan Laut Tiongkok Selatan adalah wilayah kedaulatannya, namun hal ini menghasilkan sengketa dengan beberapa negara yang berada di sekitar kawasan tersebut. Klaim ini mengakibatkan konflik antara negara-negara Asia Tenggara yang terlibat dalam Laut Tiongkok Selatan. Salah satunya adalah Filipina. Filipina mengklaim keras pernyataan Tiongkok yang mengakui sepihak atas kepemilikan Laut Tiongkok Selatan. Kekayaan alam Laut Tiongkok Selatan seakan menjadi perebutan harapan dalam memperbaiki perekonomian negara di sekitarnya. Filipina mengklaim adanya kepemilikan 33 pulau Beting, Pulau Pasir, Gugus Karang, dan daerah perikanan di Kepulauan Spratly seluas sekarang lebih 64.976 mil. Gugusan ini ditemukan pada tahun 1947 yang dinamakan sebagai Kalayan sebuah negara baru. Kalayan itu yang diartikan sebagai Freedom Land. Telah dijelaskan di atas bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik di LTS. Nah, keputusan Indonesia untuk menerapkan handling atau balancing dipengaruhi oleh dilema mengenai hubungan ekonomi yang ada dengan Cina Indonesia. Strategi handling Indonesia, perubahan nama perairan. Dalam menerapkan strategi handling, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo memiliki berbagai kebijakan yang berkisar dari menjaga hubungan ekonomi yang dekat dengan Cina. Nah, dalam substansi jurnal ini, dalam membahas dilema yang muncul dalam penerapan politik handling saat menanggapi kasus Laut Natuna Utara, diperlukan sebuah observasi objektif yang dilihat dalam segala aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan handling tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam perataran ekonomi, dukungan domestik, dan hubungan internasional. Di dalam jurnal ini juga terdapat isu hukum. Nah, terdapat isu hukum tadi di dalamnya berisi bersama dengan Australia, Indonesia dapat melakukan berbagai tindakan untuk menghadapi Cina melalui engagement Indonesia dan Australia dapat mendorong penerapan Code of Conduct di LCS oleh negara-negara yang bersengketa sehingga Cina maupun negara lain tidak melakukan tindakan sepihak yang dapat berujung pada konflik bersenjata. Kemudian, Australia dan Indonesia dapat mendorong dialog berkala mengenai LCS di antara pihak yang bersengketa untuk menjamin semua negara yang bersengketa, khususnya Cina, tidak melakukan tindakan sepihak dan patuh terhadap hukum internasional. Kedua hal ini dilakukan Indonesia bersama Australia dengan tujuan untuk merubah perilaku Cina agar mematuhi hukum internasional dan
tidak melakukan tindakan sepihak. Dalam kasus ZEE di Utara Natuna, diharapkan perilaku Cina akan berubah atau dibatasi sehingga tidak dapat memaksakan klaim atas perairan Indonesia tersebut. Nah, dasar hukum internasional untuk kedaulatan Indonesia telah diakui sejak tahun 1982 dalam teorinya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.